dia akan mengalami perubahan-perubahan yang sama sekali di luar prediksi kita. Saya akan mulai pembicaraan ini dari persoalan, katakanlah ketika Romawi di Barat memindahkan ibu kotanya ke Romawi Timur, Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih bertahun kemudian dia melihat bahwa ada sisi kelemahan ketika Romawi di Barat itu pindah ke Konstantinopel, diserang habis. Ketika diserang habis, yang namanya Romawi itu hilang dari peta. Center of gravity, pusat-pusat kekuasaan yang dulu itu berpusat di Roma itu berpindah kemana? Ke Konstantinopel. Pusat kekuasaan, pusat bisnis, pusat ilmu pengetahuan. Jadi proses geopolitik itu terjadi tidak alamiah. Ada pihak-pihak lain yang sengaja mencoba untuk menggerus arus dari globalisasi itu, katakanlah seperti itu. Ada pemikir dari Ukraine namanya perempuan, namanya Lyubozova Gundalkova. Dia adalah seorang pemikir konstruktivisme dari Ukraine. Dia menyatakan bahwa dunia ini seperti hutan yang terbakar, burning forest. Dalam konteks hubungan internasional, kita melihat banyak perspektif bagaimana kita melihat dunia. Misalnya realisme politik, liberalisme, tadi disinggung oleh beliau, sosialisme, komunisme. Melihat dunia yang terbakar seperti yang digambarkan oleh Lyubozova Gundalkova, seorang pemikir realis akan menyatakan biarkan saja dunia ini terbakar, kalau perlu kita bakar semua. Yang penting buat realisme politik, kebakaran itu bisa kita kontrol. Seorang liberalis akan menyatakan biarkan dunia terbakar, kita berupaya mencari cara untuk memadamkan kebakaran. Seorang strukturalis kiri juga menyatakan bahwa kebakaran itu seharusnya memang terjadi karena ada disparitas kekayaan antara yang kaya dan miskin, maka kebakaran hutan harus terjadi. Seorang konstruktivisme akan mencari jalan lain. Dia akan mencari jalan bagaimana kebakaran yang terjadi di dunia ini bisa kita hentikan. Tinggal dalam persoalan geopolitik ini saya awali dengan pembicaraan itu. Artinya saudara-saudara bisa menerjemahkan pada posisi mana Anda melihat situasi ini. Selanjutnya kita mulai dengan Westphalia. Westphalia orang menyebutnya perang agama 30 tahun, tapi saya agak menyederhanakan, saya sebut sebagai tafsir atas Cybernetik. Cybernetik itu adalah agama ditafsirkan oleh para pihak, terutama faksi-faksi di Kristen pada tahun 1618. Orang Kristen menafsirkan seperti itu, Katolik menafsirkan seperti itu, yang lain menafsirkan sehingga terjadilah perang Westphalia itu adalah perang agama 1618 sampai 1648, 30 tahun perang besar. Setelah itu didamaikan melalui Westphalia Treaty 1648. Berikutnya tidak ada perang. Kita lanjut kepada setelah, artinya perang ini menjadi sebuah alat pergeseran geopolitik. Pusat-pusat politik yang dulunya berpindah. Kemudian kita masuk ke dalam ketika Louis ke-14 jatuh, kemudian diganti oleh Louis ke-15 di Prancis. Kemudian dia dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Sebelumnya terjadi perang yang bermacam-macam,
termasuk Napoleon Bonaparte, kalah Napoleon Bonaparte pada tahun 1815. Terjadilah apa yang dikenal sebagai Perjanjian Wina. Perjanjian Wina ini kemudian kita kenal sebagai Concert of Europe. Jadi Concert of Europe ini adalah sebuah lembaga pertama tentang perdamaian di dunia yang menjadikan dunia ini relatif damai. Jadi tahun 1815 itu ditandatangani sampai berakhir 1914 Perang Dunia Pertama. Jadi hampir 100 tahun tidak ada perang. Kenapa? Karena sistem perdamaian itu tidak terjadi perang Crimea, ya. Perang Crimea itu sebelah baratnya di Ukraina, sebelah timur setelah Laut Mati ada Turki, Laut Mati baru ada sebuah negara yang namanya Crimea. Perang Crimea itu adalah perluasan dari perang agama tahun 1618. Kenapa? Karena penduduk dari warga negara dari mayoritas dari warga dari Crimea itu Soviet, warga Soviet, tapi agamanya adalah Kristen Ortodoks. Melawan, di situ ada Amerika masuk, pihak-pihak luar. Amerika yang Kristen itu bersekutu dengan Italia yang Katolik. Kemudian Perancis yang kemudian unsur lain masuk, Islam, Imperium Turki Utsmani masuk. Situasi menjadi kacau. Setelah Perang Dunia Pertama itu situasi menjadi kacau. Tetapi dia memberikan suatu legacy bahwa perdamaian itu 100 tahun pernah terjadi. Inti dari kenapa inti perdamaian 100 tahun itu bisa dilaksanakan? Intinya adalah apa yang disebut sebagai balance of power, perimbangan kekuatan. Bukan hegemoni kekuatan, bukan perimbangan kekuatan. Jadi konsep Europe itu negara-negara yang menang perang, Rusia, Swedia dan lain-lain, Prancis diajak kita, supaya perang Eropa itu tidak terjadi, kita sebagai pasukan. Jadi mereka tidak membentuk sebuah fakta pertahanan seperti NATO sekarang ini, atau seperti fakta Warsawa. Jadi kalau ini kita bandingkan dengan misalnya NATO itu menurut saya tidak keliru, dia membentuk suatu fakta pertahanan. Ya kan? Jadi Security Council itu tidak memberi jaminan perdamaian. Kalau kita hitung sejak Perang Dunia Kedua ya, tahun 45 sampai sekarang berapa perang ya? Kita bisa, ya kan? Perang dingin, tidak ada perang, tapi perang-perang di daerah periferial, di pinggiran, Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, ya. Hampir di kawasan Timur Tengah habis. Ini akibat dari sistem hegemoni, keamanan yang kacau. Sebab-sebab perang sampai Perang Dunia berakhir tahun 45 itu tidak ada yang bisa menyebut sebab perang itu karena agama. Perang agama disisipkan karena etnis, suku juga bukan, suku disisipkan. Franz Ferdinand juga disisipkan. Franz Ferdinand juga disisipkan. Jadi apa saja baru tahun 60 sebab-sebab perang itu ditemukan ya, melalui seorang penulis dari Prancis yang menyatakan sebab-sebab perang itu adalah security dilemma, dilema keamanan. Kalau saya punya pedang 1 meter, Anda punya pedang 1 meter, nggak akan perang. Yang terjadi ambles, lomba senjata. Tapi ketika lomba saya senjata berhenti, senjata Anda lebih tajam, lebih panjang, Anda akan memaksa saya. Ini bukan teori baru, ditemukan 500 tahun sebelum Masehi. Ya, 500 tahun sebelum Masehi.
Thucydides. Thucydides itu pahlawan, dia seorang jenderal dari Athena, ya, jenderal beneran. Dia negotiator, ya, dia penulis sejarah, seorang diplomat. Ketika Athena ini mau menyerang negara A, dia ada diskusi. Saya akan menyerang Anda. Kenapa saya menyerang Anda? Anda lihat tuh, kapal-kapal saya. Anda lihat infanteri saya. Anda lihat kavaleri saya. Jadi di dalam cerita itu disebutkan memang, ditunjukkan gambarnya ada kapal, ada pasukan berkuda. Kenapa saya menyerang? Karena ini, saya punya kekuatan itu. Dan saya yakin kalau Anda punya kekuatan itu, Anda akan menyerang saya. Ini tafsir realisme politik. Dan ini tidak bisa juga. Persoalannya adalah perang ini dianggap sebagai sebuah teori permainan dalam game teori. Artinya bisa disimulasikan. Kalau di dalam game teori ini kalah, jangan diteruskan. Bisa disimulasikan. Artinya jenderal yang melakukan perang dia harus menang. Kalau dia kalah berarti dia salah memberi tafsir, mengintrodusir, menganalisis tentang teori permainan. Namanya game teori. Bapak-bapak bisa baca, game teori bisa dilakukan di dalam semua persoalan politik, bisnis. Kembali lagi masalah damai relatif tadi, yang 100 tahun yang berhasil di-create oleh negarawan-negarawan Eropa pada saat itu. Mereka tidak memikirkan setelah menang perang apa yang kita lakukan. Apakah kita akan menjaga? Enggak. Kita menjaga supaya kawasan Eropa relatif stabil. Tapi berikutnya kita tahu bahwa perdamaian itu sulit didapatkan, bahwa kita akan mendapatkan apa yang disebut damai relatif atau katakanlah perang dingin ya. Perang dingin itu suatu situasi. Tidak ada perang, tidak ada dam. Tetapi masyarakat diliputi dengan kecemasan yang luar biasa, tidak bisa. Perang dingin berakhir katakanlah 91. Tapi efek dari perang dingin itu kita bisa merasakan. Dua perang yang saya analisis pada saat ini adalah misalnya perang Ukraina dengan Rusia. Kalau kita melihat peta politik Rusia, ya Rusia itu dari sebelah barat, sebelah timur itu sudah dikepung. Sebelah barat itu ada Inggris, Swedia dan lain sebagainya. Itu blok barat semua. Di sebelah timur dibatasi dengan Laut Mati, kemudian ada Turki. Turki ini masuk blok barat. Sebelah utara Siberia tanpa penghuni, di sebelah selatan itu sudah negara Ukraina, Polandia dan lain sebagainya. Rusia melihat perang Ukraina ini sebagai ibaratnya saya menyatakan begitu. Kalau Anda bermusuhan dengan A sama si B, kemudian si A ini ngasah golok di depan rumah Anda, itu apa yang Anda lakukan? Kira-kira musuh Anda mengasah golok Ukraina dalam rangka masuk dalam grup NATO. Artinya kalau Ukraina masuk dalam grup NATO, maka kelompok-kelompok Barat ini bisa masuk melalui Rusia, melalui wilayah itu, Turki dan lain sebagainya. Maka Crimea itu harus dijatuhkan dulu.
Maka penyerangan pertama Ukraine terhadap Crimea itu adalah dia menghancurkan bendungan sumber air yang ada di Crimea, sehingga masyarakat Crimea ini selama beberapa bulan mengalami permasalahan dengan sumber air. Rusia melakukan pembalasan apa yang disebut strategik perdagangan strategis. Ya, melakukan pembalasan kepada Ukraine untuk melakukan memaksa supaya Ukraine tidak berbuat lebih. Itu tentang Ukraine. Dan sampai sekarang tidak ada istilah damai seperti itu berarti suatu saat akan seperti lagi. Berikutnya adalah perang. Itu tadi akan merubah geopolitik. Perang antara Iran dengan Israel. Yang pertama adalah pembunuhan Qasim Soleimani. Qasim Soleimani ini jenderal Iran yang dibunuh melalui drone oleh koalisi antara Amerika dan Israel. Jika banyak dia plus 7 orang jenderal yang meninggal. Iran melakukan pembalasan. Pembalasannya dia meluncurkan rudal S-300 menyerang pangkalan militer Amerika di Iran. Jadi habis itu pangkalan militer Iran. Senjata yang digunakan adalah S-300. S-300 itu adalah rudal anti pesawat terbang, tapi diluncurkan sampai ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Iran. Itu pembalasannya. Yang kedua, Israel melakukan pembunuhan di kedutaan Syakira, 7 orang meninggal. Iran melakukan pembalasan. Jadi, pembalasan retaliasi ini adalah sebuah proses realisme politik. Bagaimana sejak awal kita bicarakan tadi, dunia ini seperti burning forest tadi, hutan yang terbakar. Bagaimana kita melihat itu? Kalau para teolog menyatakan, ya kita mencari jalan damai. Ya, para teolog Islam, Kristen, dan kita jalan damai. Tapi realisme politik akan berbicara dengan cara-cara yang lain. Ini akan menjadi perubahan center of gravity dari dunia. Kalau kita melihat tadi disampaikan Pak Hasan bahwa kita punya ideologi Pancasila. Ada pemikir besar dari Rusia, namanya Bapak bisa share ya, namanya Alexander Putin. Dia menulis seri di beberapa jurnal, kemudian dibukukan. Politik jalan tengah. Politik jalan tengah. Dia menyatakan bahwa semua ideologi dunia, 3 ideologi dunia, kapitalisme itu akan lanjut. Habis. Sosialisme habis. Kapitalisme habis. Kalau Anda ingin melihat kapitalisme saat ini, Anda datang ke Amerika. Anda dilihat di YouTube, bisa dilihat bagaimana kemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme. Anda datang ke Perancis, saya tulis di YouTube, itu adalah pidato dari Emmanuel Macron pada saat dia kampanye untuk periode kedua. Kalau Anda mau melihat bagaimana kapitalisme, liberalisme di Eropa, datang ke tempat saya, Perancis. Disparitas kaya dan miskin itu luar biasa. Fasisme, lalu apa? Politik jalan keempat. Kan begitu. Politik jalan keempat. Putin menyatakan dasin. Ada dasin, dasol. Dasin itu apa? Eksistensinya yang ada di dalam masyarakat. Pancasila, saya tidak menyebut Pancasila. Pancasila itu adalah dasin. Apa yang tumbuh kebudayaan, apa yang tumbuh di dalam masyarakat. Ketika perilaku budaya ini dikapitalisasi segala macamnya menjadi sebuah ideologi. Tapi saya ingin menyebut ini dengan istilah negara integralistik. Ya, negara integralistik itu adalah istilah dari Supomo. Kemudian Supomo ungkap bahwa ini Pancasila, integralistik itu Pancasila. Kira-kira begitu. Apa integralistik? Integralistik adalah memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk hidup bersama. Dia anti hegemoni,
Ya, hegemoni itu kapitalis pasti hegemoni, komunis pasti hegemoni, fasis hegemoni, dia anti semua. Maka paham integralistik adalah suatu paham yang melawan komunisme, kapitalisme, sosialisme, fasisme dan lain sebagainya. Politik jalan keempat. Nah, Dugin ini berkorban. Dia seorang filosof dari Rusia. Dia punya cucu disambar mobil. Karena dia memperjuangkan sebuah ideologi yang menyatakan bahwa 3 ideologi besar ini harus direvisi. Harus direvisi. Kenapa tidak Islam? Islam tidak dijadikan sebuah varian dalam katakan politik dalam tempat. Itu nanti ada jawaban tersendiri. Kira-kira itu. Kemudian Ukraine ini kalau saya melihat dia adalah proksi Amerika di kawasan Eropa. Proksi itu Amerika menggunakan pihak lain untuk menghancurkan musuhnya. Zelensky ini apa sih Zelensky? Ya kayak Komeng lah, itu nggak jauh beda. Komeng ini DPD 2,5 juta suaranya. Dia bisa jadi ketua DPD, ya kan? Sama. 4 juta. 4 juta. Ya apalagi 4 juta. Bisa jadi ketua DPD. Apa yang kita harapkan dari seorang pemikir politik seperti Zelensky dan sebagainya? Ketika dia mendaftarkan pemilu, pilpres di Ukraine itu kira-kira 2 minggu sebelum ditutup dia dapat. Pemilu pencoblosan, selesai nyoblos, dia pulang. Jam 4 sore dibangun. Gagap. Zelensky adalah proksi Amerika di Eropa. Kemudian, bagaimana kita melihat perubahan geopolitik ini? Ada suatu tesis yang menarik bahwa perang yang terjadi saat ini dalam rangka adalah untuk apa ya? Merubah sebuah tatanan, terutama dalam bidang ekonomi menuju sebuah tatanan geopolitik yang baru. Perubahan tatanan itu apakah dengan jalan damai? Sejarah mencatat harus dengan perang. Tidak ada sebuah tatanan kita masuk di dalam reformasi ada kekuatan yang eksesif, koersif melakukan perubahan menuju tatanan baru karena reformasi. Tatanan baru ini seperti apa nantinya? Kita melihat misalnya kita tidak pernah secara jelas merumuskan, saya di militer merumuskan tentang geopolitik kita itu seperti apa. Tabiat kita itu adalah laut. Tabiat kita adalah laut. 2/3 laut, 1/3 daratan. Kalau kita tarik ke atas, 3/3 ditambah 20 nautical landas kontinent itu adalah ruang udara. Tetapi persen itu selalu melihat bahwa Indonesia adalah land darat. Ini yang menjadi persoalan. Jadi konsep pertahanan kita adalah landas. Itu sangat keliru. Harusnya adalah laut, ya, laut yang dikawal dengan kekuatan udara. Kita tidak melihat batas dari Sabang sampai Merauke itu dalam konteks Sabang. Sabang itu adalah pintu masuk kita, tapi kita biarkan saja. Sehingga itu dari barat masuk ke Sabang, singgahnya di Singapura. Kita tidak mengambil nilai-nilai positif dari tatanan geografis. Berikutnya misalnya tentang ruang udara. Ketika Jokowi naik menjadi presiden, saya orang angkatan udara yang menulis surat kepada Jokowi supaya ruang udara kita, ya, yang ada yang dikelola oleh Singapura tetap. Ini kan aneh. Pada dunia modern, ruang udara itu dikendalikan oleh pihak lain. Jadi kalau Anda ke Singapura, Anda terbang dari barat ke timur 1 nautical mile,
Anda sudah masuk wilayah Indonesia. Tetapi izinnya itu dari Singapura. Kalau pesawat itu kan ibarat orang pesawat dan pesawat. Dia dipandu oleh menara yang dibangun. Pemanduan ini sejak kapan? Sejak 1940, sudah sekian tahun. Baru era Jokowi diambil. Saya yang menulis surat, bukan hanya surat, semacam tesis lah, 120 halaman. Contoh yang memprihatinkan, Angkatan Udara, kalau latihannya dari Batam, Riau, Pekanbaru, terbang harus lapor Singapura. Ya, ini kan kedaulatan. Jadi kita belum merumuskan secara eksplisit dan benar bagaimana kita mengelola tabiat kita sebagai negara kepulauan. Tahun 90-an debat tentang apakah kita butuh kapal selam atau tidak. Tidak perlu. Karena pulau-pulau itu adalah kapal selam. Pemikirannya masih landmass, ya, bukan negara kepulauan. Kalau kita negara kepulauan, maka setidaknya kita harus punya 4 kapal selam. 1 di Sabah, 2 di Makassar, 1 lagi di kawasan barat, Lombok dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga bagaimana lalu lintas untuk menjaga kekayaan kedaulatan kita dan lain sebagainya. Kasus 271 triliun. Ya, buruk. Itu menurut saya otoritas keamanan itu tidak bekerja secara efektif.